Guys, selamat pagi teman-teman. Dan ini Awi guys. Awi. Bangun tidur dia teman-teman. Udah bangun kau? Hey, Awi. Dan guys, tahu kalian teman-teman, Sora ini sakit dia guys. Demam dia teman-teman. Nah ini dia istirahat guys. Sakit dia. Baru kejemput dari sekolahnya. Tadi kan udah sempat dia kuantar ke sekolah, baru ditelepon dari sekolahnya. Bahwasannya seorang gak enak badan gitu teman-teman. Disuruh jemput biar istirahat di rumah. Nah inilah kondisinya. Lemas tak berdaya dia teman-teman. Gitu langsung kujemput dari sekolah, langsung terbaring dia ini, tertidur. Tinggi demamnya 3,8 tadi. 3,8 sekian. Dan inilah. Apalah guys, merawat lah ini teman-teman. Gak kerja lah ini. Udah ku telepon memang di tempat kerjaanku tadi. Gak kerja aku bilang sakit anakku. Pas mau pergi kerja. Udah ku antar Sora kan, pas mau pergi kerja kan. Ditelepon dari sekolahnya. Langsung balik lah ke sekolahnya tadi menjemput. Nah ini dia suasananya teman-teman. Gak ada nangis-nangis bang, gak ada, gak rewel dia. Gitu ku jemput langsung tidur dia di rumah ini. Gak ada dia rewel guys. Dan apalah dulu teman-teman. Masang apalah dulu, masang kursi bayi lah kita guys. Mana tahu kan, mana tahu nanti sore ini gak bagus kondisinya. Tambah gak bagus maksudnya kan, langsung berangkat ke klinik ya kan guys. Jadi udah ready dia. Nanti Awi langsung bisa didudukkan di kursi babynya ya kan guys. Langsung dipasangkan aja lah sekarang. Karena tahulah kalian di Jepang ini kan, anak bayi mana bisa digendong-gendong di mobil. Gak boleh dia digendong-gendong di mobil teman-teman, ataupun di pangku-pangku. Harus ada dia kursinya. Kalau nggak ada kursi baby kan, kita bawa dalam mobil kan, kita gendong-gendong anak kita kan, ditilang kita teman-teman. Kalau tahu polisi, ditilang kita teman-teman. Harus ada kursi-kursinya. Nah macam inilah kursi untuk Awi, kursi baby, kursi usia apa ini? Usia 0 sampai usia 1,5 tahun ataupun 2 tahun. Inilah modelnya teman-teman. Kalau Sora bang, kalau Sora kan udah bisa dia kursi yang menghadap ke depan. Udah ada dia lagi kursinya, jenisnya. Kalau kursi Sora, sebelumnya kan ininya kursi Sora. Nah kalau kursi Sora yang ini dia. Kalau kursi baby inilah yang kita pasang ini. Itu pun dia gak boleh dia menghadap ke depan. Harus menghadap ke belakang dia teman-teman. Kalau masih usia 0 sampai 1 tahun dia menghadap, membelakangin dia teman-teman. Kursi babynya. Kalau Sora kan udah menghadap ke depan. Kalau masih bayi dia menghadap ke belakang dia. Nah ini kita pasanglah dulu guys. Mempersiapkan ya kan. Biar nanti entah tiba-tiba entah cemana naik panas sore ini kan. Langsung ready. Tancap gas langsung ke klinik. Nggak langsung ke rumah sakit bang. Nggak ada gitu di sini. Nggak ada langsung main-main ke rumah sakit ke Jepang ini. Adanya prosedurnya teman-teman. Dan inilah tujuan kami mengganti mobil guys. Dulu kan mobil kami kan shipping kan kecilnya kan teman-teman. Inilah maksudnya. Biar dia agak besar. Makanya kami ganti mobil ini guys. Kan udah agak besar dia. Udah agak plong dia suasana dalam mobilnya. Nggak padat kali. Kalau sebelumnya kan padat kali. Dan oke kita cek. Udah kita pasang. Udah warna hijau. Hijau. Oke, kalau udah warna hijau dia udah terkunci teman-teman. Kalau masih merah
belum terkunci guys. Ini udah warna hijau, udah safety lah dia teman-teman. Nah inilah dia tampilannya guys. Nah inilah dia tujuannya itu. Makanya kami ganti mobil yang agak besar. Bukan ganti mobil untuk entah cemana, enggak. Karena kebutuhannya. Karena kami sekarang udah 4. Udah 4 kami kan. Sora, Awi, aku, istriku. Nah inilah dia guys. Oke udah safety lane nih, udah aman. Nah, apa dia tampilannya besar kan guys? Kalau dulu mobil shipping kecil Honda Fit sesak kali guys, kecil dia. Kalau ini dia besar dia. Dan oke, sudah terpasang teman-teman. Melihat kondisi Sora lah, mudah-mudahan aman ya kan. Mudah-mudahan cuman istirahat aja di rumah ya kan guys. Mudah-mudahan lah teman-teman. Nah ini dia untuk adik Sora, Awi. Inilah tampilannya. Dan selamat pagi Sora. Selamat pagi anakku. Cemana kau rasa? Hey Sora. Ini Sora teman-teman. Wih begadang aku tadi malam guys. Wih tinggi panas Sora ini tadi malam teman-teman. Ini dia bangun pagi agak segar dia. Langsung nonton dia. Langsung joget-joget kau. Kok langsung joget-joget? Cemana badanmu? Udah enak? Udah enak pak katanya guys. Tengoklah ini. Langsung joget-joget dia. Walah lupa dia kalau sakit ini. Sampai tidur di luar kami teman-teman. Takut mengganggu si Ao kan. Awi kan di kamar kan. Takut mengganggu jadi di luar kami ini tidur. Dan Sora pun apa dia. Kalau di dalam kamar dia agak kurang dia. Gak enak perasaan badannya. Makanya tidur di luar kami ini. Hoi, basah baju ini, basah bajunya guys. Ganti anakku ganti. Nah kita pijit-pijit dulu badannya. Mana, sini. Kau ya tadi malam gak bisa kau tidur kan? Iya pak katanya guys. Basah badannya ini guys. Basah bajunya. Gantilah anakku nanti masuk angin kau Ganti. Tadi malam pun udah 2 kali ganti baju guys. 2 kali ganti baju sore ini. Basah bajunya. Dan cek dulu suhu tubuhnya. Udah berapa? Gaya sore ini teman-teman. Udah enak kau rasa? Bapak apalah dulu ya. Ke warung lah bapak dulu ya. Ya anakku ya. Berapa? Berapa suhunya? Bapak ke warung lah ya. Beli kopi lah dulu bapak Santai lah dulu bapak ya. Iya pak kata Sora teman-teman. Mau ke warung lah aku ini dulu guys. Penyegaran teman-teman. Tengok ini gaya Sora ini. Ngecek suhu tubuh dia. Sora. Oke ke warung lah dulu guys. Udah bengkok kali kurasa teman-teman. Serius. Penyegaran lah dulu teman-teman. Nah ini dia suasana pagi di tempat kami guys. Dan ngudutlah dulu guys. Abang kok ngudut? Nanti cemana nanti awinya? Aku ada perjanjian tertulis teman-teman sama istriku. Boleh ngudut. Tapi habis ngudut, habis merokok, mandi. Makanya kalau aku 1 hari mandi 4 kali teman-teman. Dan harus merokok itu kalau merokok di luar. Nah habis ngudut laku ini kan. Habis ini mandi. Setiap habis ngudut di luar mandi teman-teman. Gitu peraturan tertulisnya. Boleh merokok tapi habis itu mandi.
Jadi mau nanti jam 10 malam pun mandi, sikat gigi jam 11 malam. Tapi nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting boleh ngudut ya kan guys. Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi kita guys, dan selamat pagi menjelang siang teman-teman dalam video ini ya guys. Dan guys, begadang satu malaman teman-teman, sakit sora guys. Begadang asli, serius. Gak bisa tidur, cemana? Sora dikit-dikit apa dia rewel, dikit-dikit menangis, dikit-dikit minta gendong, gendong lah terus, gendong. Udah agak tertidur diletakkan kan, baru 30 menit kemudian rewel lagi, bangun, minta lagi gendong. Belum lagi adik Sora. Adik Sora di sana mau minum susu, bangun, nangis. Di sini nangis, gendong lah. Gendong sini, gendong sana. Wih, capek guys. Istrinya bang, istriku kan belum bisa menggendong yang berat-berat. Masih agak sakit dia perutnya. Jadi repot kali guys. Begadang. Repot, capek kali. Kurasakan teman-teman, serius. Macam gininya rupanya ya kan. Macam gininya rupanya kalau masih punya anak, masih belita sama masih bayi kali ya kan guys. Capeknya minta ampun teman-teman. Tapi bukan mengeluh. Bukan capeknya minta ampun mengeluh. Enggak, dinikmatin. Namanya proses ya kan guys. Enggak mungkin lah apa. Kita ada anak belita di situ langsung apa. Lahir langsung besar. Kan enggak, kan dinikmatinya prosesnya. Macam inilah prosesnya. Capek-capek apa. Capek-capek cemana ya kan. Begadang. Ini belum ada nih tidur ini. Belum ada. Yang langsung bangun pagi tadi kan Sora kan tidur dia jam berapa tadi enaknya? Jam 4:30 pagi tadi lah. Disitulah dia tidur enak. Baru bangunlah ini tadi jam 8. Jam 8 pagi gitu kan. Baru mau dia makan. Makan, minum, mau dia Sora. Udah agak enak dia tadi kan. Baru kusempatkanlah ke warung. Apalah dulu penyegaran guys. Iya. Minum kopi lah aku ngudut. Capek kali tadi malam kurasakan teman-teman. Apa? Kemarin semalam Jumat kan. Jadi pagi-pagi sore ini mau berangkat sekolah. Udah kurasakannya feelingku. Ini sore ini kok nggak enak badan ini. Kok santai kali dia. Kayak lemas santai tapi masih beraktivitas gitu kan. Kuceklah suhu tubuhnya 3,7, 37 gitu kan. Masih bisanya ini. Kan 38-nya baru kalau udah demam gitu kan. Masih bisanya ini, nanti udah di sekolah nanti apanya ini, segarnya ini, turunnya ini panas badannya. Gitulah pikiran kan. Jadi kuantarlah dia di sekolah, kuantarlah ke sekolah. Nah, udah kuantar ke sekolah. Sore ini kembali aku, pas sampai di rumah ditelepon dari sekolahnya. Halo. Ini iki sorane nggak enak badan iki. Kami cek suhu tubuhnya 38 sekian. Wah, iya. Jadi piye? Kok piye? Ya jemputlah mas, biar istirahat sorana di rumah. Gitulah kata gurunya kan, disuruh jemput. Jadi kami kujemputlah guys ke sekolah. Kujemput lagi ke sekolah Sora, dan itulah dia langsung istirahat. Udah ditempel dia alat penurun panas gitu dari sekolahnya. Langsunglah tertidur Sora di rumah istirahat guys. Sampai sampai sore gitulah Sora tertidur pulas kan, istirahat. Barulah malamnya rewel. Malamnya naik suhunya. Suhu tubuhnya naik dia sampai 39. Tapi namanya di Jepang ini, enggak lah di Jepang, dimanapun kan kalau langsung kita bawanya ke rumah sakit mana bisa ya kan. Tohnya juga enggak ditanganin ya kan teman-teman kalau anak demam ini ya kan. Kecuali misalnya udah fatal kali, misalnya step, udah kejang-kejang atau segala macam, itunya baru ditanganin kan.
Biasanya kan enggaknya, tunggu dibiasakan, tunggu biasa gitu aja baru ditangani dokter. Kalau anak apa ini, anak lagi panas ini ya kan guys, lagi demam ini ya kan teman-teman, barunya ditanganin. Kalau masih panas sekali biasanya nggak ditanganin itu guys, dibiarkannya dulu. Karena panik kitanya biasanya, karena panik kali anak kita demam kan, langsung cepat-cepat kita bawa ke rumah sakit kan, karena panik kitanya itu ya kan guys. Padahal udah sampai di rumah sakit, dibiarkannya itu, tunggu tenang anak ini, barulah ditanganin ya kan. Makanya kami nggak ada bawa-bawa ke rumah sakit. Lagian di Jepang ini bukan sembarangan bawa-bawa ke rumah sakit guys, nggak bisa. Yang membawa ke rumah sakit biasanya kita harus ambulan. Ambulan inilah merekomendasikan rumah sakitnya biasanya di Jepang ini. Tapi bisanya kita langsung ke rumah sakit, tapi langsung ke UGD. Yang ku tahu ya, yang di Jepang ini, kata istriku pun gitu. Nah, jadi gimana bang kalau nanti pas sore ini nanti demamnya tinggi kali segala macam, kan ada dokter online-nya. Jadi kami telepon lah dokter online kan, ini anak kami demam. Ditanyalah gimana kondisinya. Dia rewel? Iya, dia rewel, nangis-nangis. Oh, dia masih mau minum? Iya, masih mau minum. Oh ya udah nggak apa-apa, istirahatkan aja. Kalau dia nggak mau minum, dia nggak nangis lagi, ataupun diam aja misalnya anak ini diam, dipanggil nggak nyahut, baru minum nggak mau, barulah panggil ambulan, bawalah ke rumah sakit. Gitulah kata dokter online-nya. Tapi tanda-tanda itu nggak ada guys, nggak ada teman-teman. Makanya bangunlah tadi pagi Sora udah agak segar dia. Kami biarkan aja gitu dia Sora. Tapi kami kompres pakai pendingin, alat apa namanya tuh yang ditempel-tempel itu. Tapi itu kami bikin ke kening Sora sama ke ketiaknya, baru kami cek. Tapi itulah capeknya, rewel terus, gendong terus gendong terus teman-teman, sampai bengkok lah pinggang. Barulah ini agak longgar ini guys, ngopi ya kan, pagi-pagi menjelang siang ini ngopilah ngudut. Ku bilang sama Sora, udah enak kau kan anakku, ku bilang. Berapa suhu badanmu? Kan diceknya tadi suhu badanmu. Udah aman pak, udah enaknya ku rasa. Beli kopi lah bapak ke warung ya, ngudut lah bapak ya, ku bilang. Iya pak, katanya guys. Inilah baru enak teman-teman. Kalau tadi malam, nggak terbayangkan guys, capeknya teman-teman. Ini belum ada ku tidur ini, tidur ayam lah. Tahu kalian tidur ayam? Ayam kan tidur bangun gitu nya ayam kan, yuk tidur ayam lah guys. Nantilah kurasa ngantuknya. Tapi mudah-mudahan lah nanti nggak naik lagi panas sore ini. Karena mau juga katanya anak-anak kan udah turun, mau lagi naik katanya. Tapi mudah-mudahan turunlah terus ya kan guys. Itulah teman-teman, sampai nggak kerja ku kemarin itu semalam, nggak kerja guys. Menjemput sore ke sekolahnya lagi kan, baru ya teleponlah bos, aku nggak masuk kerja yo, anakku sakit. Loh, istrimu cemana? Istriku kan belum sehat. Oh ya udahlah, rawatlah dulu anakmu katanya. Diizinin bos lah aku istirahat. Tapi kalau misalnya istriku masih sehat, ngapain kau nggak kerja, kan ada istrimu? Gitu pula kata bos ya kan. Karena anak yang sakit, kau nggak kerja, adanya istri yang merawat. Kan gitu juga kan guys. Kecuali lah misalnya istriku juga nggak bisa beraktivitas. Jadi maklumlah bosku itu, ya udah istirahatlah, rawatlah anakmu itu katanya guys. Kalau di tempat kita kan, kalau anak sakit masih enak kan guys, enak di tempat kita ya kan. Ada anak sakit bawa ke bidan. Kalau bidan kan banyak kali di tempat kita ya kan, berserak dia bidan yang di rumah-rumah dia ya kan. Kalau di sini mana ada gitu. Kalau di tempat kita sakit anak langsung bawa ke bidan ya kan. Bu bidan, ini anakku sakit, tolong bu. Langsung ditanganin ya kan. Walaupun nggak tahu apa yang ditanganin. Yang penting lepas panik itu ya kan. Di sini nggak ada gitu. Langsung kita bawa ke rumah sakit, mana boleh. Ada prosedurnya kalau di sini.
bisanya kita bawa ke rumah sakit langsung, tapi langsung ke tempat UGD-nya mungkin. Gak tahulah aku, tapi macam gitulah teman-teman. Ya bawa ke klinik bang. Nah kalau ke klinik bisa. Kalau ke klinik, makanya semalam langsung ku persiapkan kan kursi baby kan. Persiapkan kursi baby Ao, adiknya Sora. Ku siapkan ini. Biar ya ketika misalnya nggak bagus sekali kondisi, langsung berangkat ke klinik ya kan. Baru nanti kalau nggak bagus sekali kondisinya lagi, klinik itu yang merekomendasikan ke rumah sakit, biasanya gitu. Makanya ku persiapkan kursi, langsung ku pasang kursi bayi. Ini kursi bayi adik Sora, Aoi, ini kursi Sora, gitu teman-teman. Di sini gitu. Oke lah teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Jadi belum bisa kita aktivitas video-video vlog-vlog keluarga yang pada umumnya teman-teman masih kondisi repot, kondisi merawat baby. Karena istriku juga aku bilang tadi belum sehat 100%, jadi belum bisa beraktivitas. Jadi inilah dulu video kita ya guys. Apalah dulu lepas-lepas rindu menginformasikan bahwasanya situasi masih repot ya kan. Sora lagi sakit ya kan guys. Jadi inilah dulu teman-teman. Oke guys, jadi doakan aja lah cepat sembuh Soranya teman-teman. Biar apa? Biar bisa kita video-video yang lain ya kan. Oke guys, jadi kalau ada kata-kata yang salah ataupun pengucapan kurang baik dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa kita di cerita Endra Story selanjutnya dengan cerita yang lebih bagus lagi dan yang lebih baik lagi. Guys, sampai jumpa dan bye-bye. Bye-bye guys. Tumbang Sora, tumbang. Tumbang dia guys, tumbang dia teman-teman.